Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang balance of payment atau yang biasa kita sebut dengan neraca pembayaran. Sebelum memulai bahan presentasi, pada pertemuan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, kami beranggotakan Anastasia Putri dengan nomor BP 1810531001, ada Via Guziana dengan nomor BP 1810531004, dan juga saya sendiri, Maya Dwi Andisti, 1810531005. Materi balance of payment atau yang kita sebut dengan neraca pembayaran pada kali ini mengacu pada 4 topik bahasan. Yang pertama ada pengertian, kegunaan, struktur, serta prinsip pencatatan dari neraca pembayaran atau balance of payment tersebut. Masuk ke topik bahasan pertama, yaitu pengertian. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah suatu laporan sistematis yang memuat transaksi ekonomi internasional antar penduduk, bisa itu individu, perusahaan, ataupun pemerintah dengan penduduk negara lain. Lebih lanjut, tujuan dari balance of payment atau neraca pembayaran adalah untuk mengukur semua transaksi keuangan dan juga transaksi ekonomi selama periode waktu tertentu. Kemudian ada double entry bookkeeping atau pembukuan entry-entry. Yang pertama adalah currency inflows atau perolehan kredit dari pertukaran asing. Dan juga yang kedua ada currency outflows atau pengeluaran debit dari pertukaran asing tersebut. Baiklah, perkenalkan, saya Anastasia Putri dengan BP 181053 akan menjelaskan mengenai kegunaan dari balance of payment. Yang pertama, neraca pembayaran merupakan laporan transaksi perdagangan internasional yang dapat dijadikan sebagai indikator perekonomian suatu negara. Sehingga dengan adanya balance of payment ini, kita dapat mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara, mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara, dan juga dapat mencatat seluruh transaksi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Selanjutnya, kegunaan dari balance of payment itu ialah neraca pembayaran yang kondusif yang ditandai dengan surplus pada cadangan devisa merupakan indikator bahwa kegiatan ekspor lebih baik daripada kegiatan impor. Demikian pula, penerimaan dari sektor jasa lebih baik daripada pengeluaran di sektor ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa neraca yang kondusif merupakan indikator kemampuan negara dalam melaksanakan perdagangan internasional. Neraca pembayaran digunakan juga sebagai alat untuk mengendalikan nilai tukar rupiah atau local currency dengan valuta asing. Semakin banyak cadangan devisa yang dimiliki, semakin kuat kemampuan nilai tukar uang lokal. Hal ini dikarenakan salah satu acuan penciptaan uang adalah posisi cadangan devisa pada neraca pembayaran. Selanjutnya terdapat beberapa kegunaan dari cadangan devisa. Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran barang-barang impor, yang kedua sebagai alat pembayaran bunga dan pokok pinjaman luar negeri, dan yang ketiga sebagai alat pembayaran untuk perjalanan ke luar negeri. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai struktur dari balance of payment. Yang pertama adalah capital account. Capital account merupakan neraca yang mencatat arus uang masuk atau capital inflows dan arus uang keluar atau capital outflows. Arus uang keluar maupun arus uang masuk dapat saja dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun sektor swasta. Pinjaman luar negeri merupakan salah satu contoh arus uang masuk, sedangkan pembayaran bunga dan utang merupakan salah satu contoh arus uang keluar. Pada capital accounts ini berisi seluruh pembelian dan penjualan aset seperti saham, obligasi, rekening bank, real estate, dan bisnis. Di mana dalam capital account ini ada 3. Yang pertama adalah investasi langsung, di mana investasi langsung terjadi saat investor mengakuisisi kontrol bisnis tertentu di negara lain, atau juga dapat disebut sebagai FDI atau Foreign Direct Investment. Yang kedua, investasi portfolio, yaitu penjualan dan pembelian aset keuangan asing berupa obligasi dan saham yang tidak melibatkan transfer kendali.
Dan yang ketiga adalah investasi lain-lain, yaitu berupa transaksi mata uang, deposito bank, dan trade kredit. Baiklah, Sevia Guzenasari akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang struktur dari balance of payment, yaitu current account, merupakan neraca yang mencatat laporan dari hasil transaksi perdagangan, ekspor dan impor barang, serta penerimaan dan pengeluaran dari transaksi jasa. Current account ini sangat sensitif terhadap perubahan akun, di mana current account mencatat perubahan aset dan kewajiban. Oleh karena itu, current account terdiri atas yang pertama yaitu neraca perdagangan barang atau balance of trade, yaitu menunjukkan ekspor dan impor barang secara fisik atau berwujud. Yang kedua, neraca perdagangan jasa atau balance of service, yaitu pembayaran dan penerimaan jasa hukum, konsultasi dan jasa teknik, royalti, haki, premi asuransi, bea pengiriman, dan pariwisata. Yang ketiga yaitu pendapatan faktor atau faktor income. Sebagai contoh yaitu pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, dan investasi asing yang dilakukan sebelumnya. Yang keempat yaitu transfer unilateral. Transfer unilateral ini termasuk unliquid payment. Contohnya yaitu bantuan luar negeri, ganti rugi, hibah dari pemerintah swasta, dan hadiah. Materi selanjutnya yaitu prinsip pencatatan pada balance of payment. Yang pertama yaitu transaksi yang mengakibatkan penerimaan devisa atau falas forex exchange dicatat sebagai kredit. Sebaliknya, bagi transaksi yang menyebabkan pembayaran atau pengeluaran falas dicatat sebagai debit. Yang kedua, pencatatan transaksi menganut prinsip double entry, yaitu debit dan kredit. Artinya, setiap transaksi dicatat dua kali pada sisi kredit dan pada sisi debit. Yang ketiga, debit tersebut berarti bertanda minus, sedangkan kredit berarti bertanda positif. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.